Ada yang lihat Kang Deddy? Halo? Halo? Semuanya? Kang Deddy di mana ya? Kang, coba kedudukan lontong kali, jangan gede. Nah, aja kedudukan aku. Panggilan kepada Kang Denny, silakan masuk ke dalam studio The Westin Jakarta. Kang Denny! Jangan gitu makin Jangan marah-marah, Ca. Jangan marah-marah. Kang Denny paling ganteng. Mas, kita tuh lagi membicarakan masalah prediksi. Pernah nggak Mas berpikir Mas memprediksikan diri sendiri kira-kira kerja seperti ini sampai kapan? Saya sih target kerja seperti ini, itu ada target. Oh, harus naik levelnya ya. Betul. Nih saya dari tadi tuh bingungnya di sini sekarang lagi mikirin. Kira-kira Mas punya prediksi nggak? Kiamat itu kapan? Kalau kiamat nggak bisa diprediksi. Nggak bisa diprediksi ya? Iya. Kalau saya harus mikirin kiamat. Karena kiamat itu adiknya kakek saya. Ini yang permasalahannya ini. Makanya saya mau nggak mau saya harus mikirin kiamat. Karena kiamat ini masih ada. Kalau Ki Mahmud, kakek saya udah meninggal. Dibunuh oleh kiamat. Enggak. Meninggal aja udah meninggal. Halo? Ada yang lihat Kang Deddy? Bentar. Halo? Loh, kok? Halo? Semuanya? Lah, Kang Deddy panggilan di mana saya ya? nih. Waduh, Panggilan kepada Kang Deddy. saya kerja dulu silakan nih. masuk ke dalam studio. nggak ada yang ngasih tahu. Sampai kita ketemu lagi ya, Pop ya. Moga-moga kita panjang umur ya. Aduh, siap. Bentar. Kayaknya ada yang nggak bener nih. Oh, belum pakai pakaian lengkap juga. Aduh, minum dulu. Ganti pakaian dulu kalau gitu. Kita panggilkan kepada MC kita pada malam hari ini, Denny alias Chandra. Selamat malam semuanya. Selamat datang di LK Indonesia Lawak Club. Selamat datang. Mohon maaf, tadi saya diajak ngobrol nggak ada yang ngasih tahu, makanya tadi ganti dulu pakaian biar lengkap. Ini mohon maaf nih bawa, mungkin tahu lah ya. Itu Saya kan minuman yang beralkohol, pasti Ini. Bapak mabuk-mabukan Pak, ya. Kang Denny sahabat miras. Kang Denny nggak cukup diprotes, masih pegang gituan loh. Ini adalah whisky, tapi whiskynya adalah whisky Charlie. Whisky Charlie. WC. Ya whisky. Tapi saya mau menyapa terlebih dahulu nih ada tamu-tamu kita ini dari adik-adik kita dari PNJ Politeknik Negeri Jakarta. Lalu dari Universitas MH Tamrin. Dan juga dari Politeknik APP. Malam hari ini kita akan membicarakan mengenai prediksi mengenai beberapa pilkada yang ada di Indonesia. Walaupun yang akan kita soroti adalah mengenai DKI, jadi hanya satu nggak beberapa. Makanya sudah ada hadir, ada Suhuyo dan Kiprana. Tepuk tangan dulu dong, ya. Yuk, kita mulai. Menurut saya begini. Belum ditanya. Belum ditanya ini prediksi. Prediksi itu kan banyak, Cak. Bisa melalui kekuatannya masing-masing pasangan atau juga melalui hal-hal yang mungkin tidak pernah orang bisa mengetahui. Tetapi ada hitung-hitungannya. Misalnya dari energinya. Nih kalau misalnya Suhuyo nih dari Sio ya. Sio kalau beliau itu. Jadi Sionya lahirnya apa. Ini bisa dilihat kekuatannya sampai ke depan mau seperti apa. Kesuksesannya seperti apa. Nah ini adalah bagiannya nanti Suhuyo. Tapi sebelumnya saya mau tanya ke Ronald. Ronald ini kira-kira prediksi Anda ini seperti apa? Sistematika Anda berpikirnya juga seperti apa? Oke, tapi kenapa harus DKI Jakarta, Kang? Kang Denny kan tahu, pilkada serentak ini ada 7 provinsi. Iya. 76 kabupaten dan 18 kota. Kenapa tidak kita bahas mengenai pilkada di Sulawesi Barat? Ini karena pilkada di DKI ini rasanya pilpres. Oke, Gorontalo kalau gitu? Gorontalo nggak bisa, ini kan di sini tuh seperti Papua Barat? Aceh? DKI. Sabar, Kenapa sih harus selalu DKI? Nah, Nah, luas, Bangka Kang Belitung, Denny. Bangka Belitung. Bangka Belitung juga? Gimana? Terserah lu deh. Biar adil aja gitu loh. Kita tuh selalu membicarakan soal Jakarta, Pak Indonesia itu lebih. Ini yang saya bilang apa? Anda harus apa kamu tuh? Anda pernah menonton di dalam sebuah tayangan ada yang mengatakan Jakarta adalah kunci. Maaf,
Saya tidak setuju. Itu peristiwa tahun 65. Iya. Yang menjadi kunci sebetulnya adalah mimpi, Kang. Ah, itu kamu niji namanya. Mimpi adalah kunci, Iya, udah bukan Jakarta mimpi lagi. adalah kunci Untuk kita menaklukkan dunia. dunia. Oke, Gimana? tentang DKI Ronald? saja dulu ya. Ya, Karena memang setuju seperti yang Kang Dini bilang, pilkada DKI ini pilkada rasa pilpres. pilpres, betul. Yang bertarungnya pun dalam tanda kutip, yang sampai turun gelanggangnya pun tokoh-tokoh nasional. Iya. Tokoh-tokoh yang udah pada jadi presiden. Betul. Atau minimal maju jadi pada saat pemilu presiden. Iya. Saya dari Himpunan Asosiasi Ramal Indonesia Potensial Ribet dan Meleset. Wah, disingkat apa tuh? Harry Potter. Oh, Harry Potret. Oh. Harry Potret, iya Harry Potret. Kalau saya melihat dari sisi ilmu yang empirik, science. Yang saya Science. sampaikan ini kan science. Pernah dengar kata etimologi? Itu kan kata dong. Ilmu Sering. asal usul kata. Kata, Yes. iya. Kalau saya ini nominologi. Nominologi itu apa? Nomine itu bahasa Latinnya nama. nominasi. Nama. Oh, nama. Nama dalam bahasa Latin itu nomine. Nomine itu nama, logi itu logos. Artinya Ilmu. Ilmu tentang asal usul nama. Oh. Oh, ada hubungannya berarti ya. Ada. Jadi kalau saya mah memang ini empirik sekali. Berdasarkan pengalaman dia. Ya. Yang itu. pertama, saya fokus ke calon gubernurnya saja. Iya, Agus. Agus. Agus itu asal usul katanya dari kata Agustus. Lahir di bulan Agustus. Tentu saja. Bukan. Tenang, Cak. Agustus itu adalah bulan ke-8 dalam sebuah bulan. Tahun. Ah. Jadi Agus itu diambil dari kata Agustus. Agus Yudhoyono. Agus itu berasal dari kata Agustus. Iya. Nama Kaisar Romawi. Agus. Kaisar Agustus. Iya. Dia itu adalah anak angkatnya Julius Caesar. Waktu itu menciptakan kemegahan, kebesaran. Ketika Julius Caesar meninggal, yang diangkat waktu itu adalah Kaisar Agustus. Agustus. Ketika Julius Caesar meninggal, itu Romawi hancur. Perang saudara, kemiskinan, melarat di mana-mana. Ketika Agustus naik, dia menciptakan kedamaian, menghentikan perang saudara berkepanjangan ya. Dan Romawi menjadi jaya lagi, makanya ada yang namanya Pax Romana. Salah satu kaisar yang paling dihormati adalah Kaisar Agustus. Ya, dan Agustus adalah orang atau kaisar yang merubah kerajaan Romawi jadi republik. Republik. Gitu. Jadi Iya. Iya, iya, iya. nama Agus ini bagus. Bagus. Melihat dari Agustusnya sendiri, ini salah satu kaisar yang paling dihormati oleh kerajaan Romawi. Nah, Yudhoyono menang di dalam peperangan. iya. Agus itu anak laki-laki, artinya anak laki-laki pemberani Yang yang menang di menang dalam peperangan. medan peperangan. Agus Yudhoyono. Oh, Saya gitu. kira Tepuk tangan, Agus. tepuk tangan. Jadi ngerti kan bagusnya nama Agus dari mana? Bagus, dari Agustus. Basuki Iya. itu asal katanya dari kata basoka, Basoka tuh, oh ini. buat menghancurkan. Iya. Senjata perang, apapun bisa hancur sama basoka. Iya. Anda tampak percaya ini semua? Percaya. Percaya? Percaya, Ini udah mulai eh? ngaco loh saya. Kok Nggak diem-diem apa-apa, aja? ini enak Setahu ini. saya yang Basuki. Basoke itu. Basuki berasal dari kata Basoka. basoka, penghancur segala yang tidak baik maksudnya. Memang orangnya keras, orangnya galak, tapi dia akan berusaha menghancurkan yang tidak baik. Sementara dari bahasa Jawa sendiri, Basuki itu artinya selamat. Basuki itu. Jadi memang orang-orang yang akan menggunakan senjata dalam tanda kutip, untuk menghancurkan yang tidak baik, untuk menumbuhkan atau menimbulkan keselamatan. Basuki. Basuki. Anis, coba Anis. nih, Anis. anak. Anis. Orang Arab, keturunan Arab. Iya. Anis itu asal katanya dari kata Anas. Anas. Manusia. Iya. Karena memang tujuannya Mas Anies itu selalu bilang memanusiakan manusia. Tujuannya kan begitu, memanusiakan manusia. Akhirnya kan terlihat dari kesehariannya beliau begitu santun, sopan, ngomongnya tertata. Jadi semuanya ada artinya Kang Berarti Denny. tiga-tiganya bagus ya ini ya? Tiga-tiganya bagus memang apa ya. Dalam bahasa Jawa Anis tuh kalau perempuan cantik, kalau dalam bahasa Melayu artinya ramah dan setia. Memang orangnya seperti itu kan. Jadi sebetulnya secara nama mau Agus, mau Basuki, mau Anis bagus. Apalagi kita disandingkan dengan wakilnya. Agus Silvi, Iya. Asi. Asi.
ASI itu artinya apa? Asih. Minuman Agus paling Silvi. dasar yang diminum oleh manusia supaya dia menjadi orang seutuhnya, artinya apa? ASI Agus Silvi punya sejuta manfaat. Basuki Jarot, Basuki Jarot. baja. Baja. Baja Keras. logam paling kuat artinya kuat. Iya benar. Mau diterpaki kiri kanan akan kuat. Betul. Akan kuat membereskan yang nggak benar. Baja. Baja. Ah. Yang terakhir, Anies Sandi. Asa, harapan. Asa. Ini tuh asa. Indonesia, Jakarta ini masih punya harapan selama ada Anies dan Sandi. Sandi. Jadi mau ASI, mau baja, mau masa, mau asa, asa. semuanya bagus. Hmm. Dan yang menang tahu? Siapa? Dari hitung-hitungan saya, ASI, baja atau asa, yang menang di Adalah. Pilkada DKI yang nanti diputuskan oleh KPU. Itu. Panjang amat. Segitu doang kesimpulannya. Ini Anda saya lihat tadi saya ngikutin. Terakhirnya Anda menutup dengan asbak ini ya. Asal jeplak itu namanya. Calontong punya prediksi, saya yakin sih Anda tidak punya. Tapi secara hitung-hitungan seharusnya Anda bisa. Boleh saya memperkenalkan diri? Boleh? Silakan. Bukan memperkenalkan diri kamu. Kan kamu. Saya dari masyarakat gemar tantangan kecil, lebar dan budukan. Nah, disingkat apa? Magetan Ciledug. Oh, jauh banget loh. Jauh. Trayek baru. Kalau saya begini ya, di seluruh dunia Nah, ini ada ratusan negara. iya. Dan hampir di setiap negara itu pasti ada pemilihan umum. Anda tuh mau kemana sih? Mau ke Ini negara saya mau tanya aja tentang langsung aja langsung. Oh enggak, di sana- Calon-calonnya. Sana boleh ke Romawi, masa saya ngomong dunia enggak boleh. Tapi kan ada hubungannya dengan namanya ini. Loh lihat dulu ada Oke, hubungannya oke. enggak. Ya. Kalau saya sih yakin enggak. Ya iya nggak usah kalau enggak. Tapi Nah. yang terpenting adalah 50 tahun terakhir Nah, dari 2017, iya. semua pemilihan umum di dunia yang terselenggara pasti ada keputusan pemenang. Hey, hey, hey. Kenapa kamu kalau lihat dangdut Ini yang mau minta- nyanyi itu kan? Bukan, saya menyapa dirimu untuk langsung ke fokusnya. Nah. Gak usah lu ceritain 50 tahun yang lalu. Kalau Masalahnya, prediksi itu harusnya ke depan. nah masalahnya kita begitu gampangnya ngomong hal-hal yang sudah terjadi. Iya, karena tahu. Julius Caesar, Ya, Augustus, iya. iya kan? Semua itu kan karena sudah terjadi. Iya, Enak betul. saja ngomong. Anda tahu orang yang hidup pada masa itu nggak pernah bisa punya pikiran seperti itu. Ini kan kita lagi ngomongin prediksi. Iya, Iya. ada hitungannya. Hitungannya Karena gimana? survei yang saya lakukan, Ah. saya menggabungkan ada 10 teknik survei saya gabungkan. 10 teknik survei Anda gabungkan. Hmm. Itu apa nggak berbenturan? Enggak, itu? enggak. Ah, bisa ngeblend? Enggak, Ya iya, pasti ngaco. enggak. Enggak, ya gimana sih? Ini kita Coba, ya, lihat, udah saya dengerin, punya dengerin. datanya. Ya. Oh ini ada Ini grafiknya yang juga. perlu, ini lemper survei Indonesia. Ini Pilkada DKI 2017. Cak itu totalnya 110 Cak. Loh, Anda belum tahu, saya akan menjelaskan. Ini kan warna tidak mewakili partai tertentu, ini hanya digunakan supaya beda saja. Kenapa itu dipisah-pisah? Loh, kan Karena kalau disatukan jadi hanya bulat, nggak ada artinya. Makanya dipisah-pisah. Iya. Akan saya jelaskan satu persatu. Kalau di total, Di total itu jumlahnya 110. 110. Iya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Padahal yang disurvei 100 orang. Yang disurvei 100 orang, tapi kenapa hasilnya 110? Iya. Nah, perlu Anda ketahui. Jadi bang warna merah itu 20 orang memilih Bapak ngomong ahainya boleh biasa aja nggak? Ini saya surveinya juga gitu. Iya. Anda pilih Silvi gitu ya. Ya. Yang warna hijau Jarot. Terus yang ketiga itu warna biru tua. Iya. Itu kan Anies Sandi. Kok nadanya nggak gitu? Itu saya baca aja. Tapi waktu saya tanya Anies Sandi. Oh pakai ada itunya. Bersih. Iya. Dipisah ya. Itu kalau di total masing-masing 20 orang yang memilih
Sama. Masing-masing. Iya. Jumlahnya sama. Kenapa ada 50? Iya. Padahal yang disurvei kalau 100 kan 100. sisanya harusnya cuma 40. Iya. Karena apa? Karena mereka sendiri nggak tahu jumlahnya berapa. Gitu loh. Lo kan yang harus tahu jumlahnya kamu yang survei. Kenapa kamu jadi nanyain ke yang 50 Loh, itu? ngambang, Mak. Ngambang. Ngambang. Swing voter, suara mengambang. Jadi mereka nggak tahu mana yang dipilih sampai mereka sendiri jumlahnya berapa saya tanya nggak tahu. Apa Bapak nanya ke mereka kan itu datanya dari Bapak. Oh saya kan orangnya survei bukan menentukan. Dari hasil survei tadi ternyata pemenangnya siapa? Siapa? Saya tahu. Oh udah tahu. Tapi akan saya omongkan. Oh ya udah ngomong dong. Siapa menurut Anda? Pemenang dari Pilkada DKI dari gambar hasil survei tadi. Iya. Jawabannya adalah tidak tahu. Apa? Nggak ngerti gua, grafiknya juga nggak ngerti. Atau dikeluarkan lagi? Nggak usah. Jo. Grafik yang gambar lain ini kan Nggak bulat. usah. Ini ada yang kotak. Nggak usah, nggak mau. Bujur sangkar. Sudah. Tidak. Jajaran gengnya. Udah, enggak. Segitiga sama sisi. Udah, enggak. Sama kaki. Udah. Siku-siku. Di bulan 2 pilihannya ya nomor 2. Dari sisi statistik di medsos saja dia udah menang gitu kan. Saya lebih condong ke Agus sama Ibu Silvi saya. Kalau Ibu Silvi ini kan sudah lama juga di DKI Jakarta dia kan. Sedangkan dari Agus Silvi ini kan dari TNI mungkin nasionalisme lebih tinggi mungkin menurut saya. Anies. Ya harus dipimpin oleh orang yang memang karisma, kemudian yang tegas gitu dan mengayomi gitu sama rakyat. Tapi kalau satu putaran Pak Ahok bisa, tapi kalau 2 putaran 50-50. Oh kalau saya Anies, oke. Antara Anies sama Ahok. Dari debat-debat yang kemarin kelihatan aja dari jawabannya lebih relevan Anies sama Ahok. Pak Ahok. Karena kemarin kayaknya Pak Ahok udah 40% ya. Masih ada swing voters juga kan. Paling nomor 2 sama nomor 3 berarti di situ. Kalau nomor 3 itu Pak Aniesnya ganteng. Mengatasi masalah tanpa solusi. Tanpa solusi. Dari hasil survei tadi. Ternyata pemenangnya siapa? Siapa? Saya tahu. Oh udah tahu. Tapi akan saya omongkan. Oh ya udah ngomong dong. Siapa menurut Anda? Pemenang dari Pilkada DKI dari gambar hasil survei tadi. Iya. Jawabannya adalah tidak tahu. Apa? Nggak ngerti gua, grafiknya juga nggak ngerti. Atau dikeluarkan lagi? Nggak usah. Jo. Grafik yang gambar lain ini kan Nggak bulat. usah. Ini ada yang kotak. Nggak usah, nggak mau. Bujur sangkar. Sudah. Tidak. Jajaran gengnya. Udah, enggak. Segitiga sama sisi. Udah, enggak. Sama kaki. Udah. Siku-siku. Jo. Ya, perkenalkan dulu saya Joshua sebelumnya. Saya dari Barisan Intelek Antar Organisasi Banyak Politik. Oh, singkat apa tuh? Pendek. Oh pendek ya. Singkat pendek aja Singkat udah pendek ya. ya. Oke. Kalau kita ingat lagi ini Pilgub ya, Pilgub DKI ini kan diselenggarakan tanggal 15 Februari. 15 Februari. Itu artinya H+1 Valentine. Iya. Dan para pasangan calon ini pastinya merayakan Valentine dengan bahagia karena mereka punya pasangan. Iya. Tidak seperti kaum-kaum jomblo nista yang mungkin mengharapkan pasangan di hari Valentine. Jadi kalau kita urutin lagi tanggal 15 Februari nanti ketika kita membuka surat suara, itu kan nanti dibagi menjadi 3 kolom ya. Iya. Sementara kalau kita lihat dari pemilihan-pemilihan sebelumnya, mereka bertiga ini 3 pasangan ini nggak ada loh. Nggak ada gimana? Nggak ada di pemilihan sebelumnya. Ya iya memang belum ada pemilihannya ini kamu gara-gara orang Surabaya ya dua-duanya ini. Kenapa jadi ngaco begini? Kok marah-marah Cak? Ini dua-duanya ngaco ini. Beri kesempatan untuk ngaco dong Pak. Iya. Bukan Pak. Awalnya saya agak skeptis ya melihat setiap pemilihan yang terjadi ini kan kebetulan pilkada serentak kan ini ya. Ada banyak sekali dapil-dapil yang melaksanakan pemilihan kepala daerahnya di tanggal 15 itu. Saya skeptis ya karena
Kalau gubernur aja punya pasangan, masa saya enggak sih gitu. Ya itulah jadi masalah. Oh. Tapi Ya, saya itu sekarang itu lagi sensitif terhadap lagu-lagu David Bowie. Apalagi ada Gara kesamaan nama saja. ada tagihan dari misalnya dari PAM misalnya. Itu tuh udah kerasa banget ya. Saya pastikan saya tidak akan menyuarakan siapa gubernur Pemenangnya, pilihan saya. ya. Dan saya juga tidak akan mau memilih di antara 3 pasangan ini. Memilih gimana sih? Saya nggak mau. Oh, lu mah bukan penduduk DKI dong kalau gitu. Enggak, saya tuh KTP saya ini gini-gini DKI loh. DKI, tapi tinggal di Bekasi. Kasihan. Oh, saya tanya dulu sama Bu Cipan. Perkenalkan, saya Cici Panda. Inci-inci jago kampanye, seksi, beken, dan banyak aksi atau disingkat Cikampek Bekasi. Oke. Kalau saya melihat dari bahasa simbol, Nah ini nih Sah. yin dan yang itu simbol keseimbangan. Jadi saya akan melihat dari simbol yin dan yang, Ya. dan juga dari simbol warna yang mereka gunakan. Sekarang aku akan fokus ke kebaikan-kebaikannya, karena ada baiknya kita enakan. Selama ini kan orang kalau kampanye ngomongnya yang jelek. Karena sebenarnya kalau kita lihat seperti tadi Ronald bilang ini ketiga-tiganya baik. Saya yakin siapapun yang nanti akan terpilih akan memimpin Jakarta akan menjadi jauh lebih baik. Iya. Itu satu keyakinan saya. Kalau pasangan nomor 1 mereka memilih warna hitam. Hitam itu artinya perlindungan, dramatis, serius, anggun, formalitas, kekuatan, berwibawa, disiplin, berkemauan keras. Hitam. Itu hitam. Sedangkan nomor 2 memilih kotak-kotak, karena kotak-kotak itu identik dengan catur. Ketika orang bermain catur, lahan itu kotak-kotak, berarti mereka penuh strategi. Dan kenapa di warna kotak-kotak, di bagian kotak-kotaknya ada warna merah? Karena warna merah itu artinya berani, seperti yang digunakan oleh Suhuyo sekarang. Merah itu juga melambangkan hoki, keberuntungan. Kemudian untuk pasangan nomor 3 itu memilih warna putih. Putih itu adalah kemurnian, kedamaian, kesederhanaan, kesempurnaan, keamanan, dan spiritual. Jadi sebenarnya tiga-tiganya itu baik. Baik. Dan kalau kita lihat dari yin dan yang, itu keseimbangan. Nomor 1, Ahi cowok. Ibu Silvi cewek. Cewek. Pas. Pas. Cewek dan cowok seimbang. Pak Basuki tidak berjenggot, Pak Jarod berjenggot. Pas. Berkumis. Kumisnya di atas. Kemudian Pak Anies, Anies dan putih. Pak Uno. Pak Uno. Bang Sandi. Satu seorang cendekiawan, satu pengusaha. Pas. Pokoknya semua saya pas-pasin aja Pak. Irma sendiri, nah kalau Irma kan penduduk Jakarta nih. Iya, Ya. Jakarta. Oke, sebelumnya Irma mau perkenalkan diri Iya dulu. silakan. Saya dari Dewan Organisasi Artis Trendy, Hobi Nyapu dan Bergetar. Disingkat apa tuh? Donat Putar. Wih. Nah, ini kan yang namanya pilkada atau kampanye pemilihan umum ini kan lagi ramai, bukan hanya di Jakarta, di luar kota pun, Iya. di daerah-daerah sekarang lagi banyak ya, namanya kan kampanye pilkada serentak gitu kan. Nah kalau orang mau mengajukan diri untuk menjadikan pasangan itu biasanya harus mendaftar. Iya. Kalau udah mendaftar baru resmi. Iya. Sama seperti paslon-paslon yang mau mencalonkan diri itu harus daftar dulu Iya. biar resmi. Nah, ini di Jakarta khususnya ini ada 3 pasangan. Iya. Nah ada pasangan nomor 1, nomor 2, nomor 3. 3. Karena mereka udah mendaftar berarti udah resmi kan. Iya. Nah, jadi kalau mereka udah resmi dan aku memprediksikan, aku ini punya prediksi. Ngomong lu dari Aku tadi ini punya prediksi. Jadi Sabar. Jadi ini bukan- ujian. Ini Bukan ujian, masalah ujian. Gimon Kesel sabar. juga gua sabar ngulang-ngulang. dong. Orang sabar, bokongnya lebar. Jadi prediksi dari aku ini yang pastinya menang tuh ya Kang Omar. Adalah? Calon tong semuanya. Yang ikutan pilkada. Itu udah pasti nanti menang. Ketiga-tiganya ini udah punya potensi akan menang tapi juga punya potensi akan kalah. Ya iyalah tahu semuanya juga. Jadi nafsu gue Maksud emosi. Sabar. Ini ujian. Nah sekarang saya mau tanya sama Suhuyo nih. Suhuyo nih salah satunya juga saya kalau belajar yang namanya sio-sio itu karena sering waktu dulu sama Suhuyo jadi agak sedikit tahu seperti apa. Misalnya saya pasangannya kebetulan saya adalah macan
istri saya naga katanya. Harus ada ayam, unsur ayam di dalamnya itu supaya menetralkan, jangan terlalu kuat dua-duanya. Begitu ya? Suhu ya? Betul. Terus akhirnya solusinya? Solusinya sekarang saya punya ini apa? Ada ayam-ayaman seperti itu disimpan di rumah. Kirain ketemu Ruben Onsu. Enggak. Ayam dia kan suka. Enggak. Bapak punya ayam. Ayam yang ini. Kuliah di mana Pak? Bukan ayam itu maksudnya. Ayam beneran. Silakan Su, gimana nih prediksinya nih? Kalau saya lihat dari Tiga kekuatan ini nih ya. Tiga paslon ini, Iya. tiga-tiganya ciong. Tiga-tiganya ciong. naas. Ciong itu naas. Hah? Naas. Ciong Ciong Jadi, itu. iya. Cocok. Naas. Jadi contohnya seperti paslon 1. Sio anjing. unsur tanah. Unsur tanah. Terus Pak Agusnya kuda unsur tanah. Yang ciong tahun ini, sio kuda, Sio kuda. sio tikus, sio kelinci dan sio ayam. 4 sio. Kalau Berarti unsurnya? Unsurnya yang ciong tuh unsur tanah. Tanah. Loh, kalau sekarang ini kan kita sekarang ini memasuki yang namanya sio Ayam api. Ayam api. Api kena tanah mati. Jadi kalau kuda unsur tanah itu ciong. ciong. Nah anjing bagus, tapi tanahnya ciong. Jadi berarti dari tanah ke tanah ciong. Jadi Itu yang paslon pertama 1 nih. ciong. Yang Tapi kedua? kudanya ciong. Kuda Ahok. Kudanya tahun 66 kuda api. Kuda api. Nah Pak Jarod sionya macan. Macannya macan air. Jadi Ahok juga ciong. Ahok juga ciong. Nah macannya nggak ciong. Api sama air memang seimbang. Seimbang. Nah paslon 3. Anies ayam. Ayam ciong. Ayam tanah. Iya. Ayam ciong tanah juga. lagi. Ayam tanah ciong Iya, juga. ciong. Terus Sandi ayam tanah juga. Ayam tanah juga. Tahunnya sama kan 69. Ciong juga. Jadi dua kali ciong. Jadi untuk DKI ini nggak ada yang menang. Gak ada yang menang. Nggak ada yang Masa menang. semuanya bosiau? Ciong. Ciong semua. Ciong semua ya? Iya. Nggak ada yang menang berarti kita akan memasuki Putaran kedua. Ada putaran keduanya Iya. berarti. Wah. Kalau putaran kedua nanti Kang Deddy undang saya lagi ya kan? Iya, Jadi nggak sekarang katanya. Iya dong. Pantesan dibikin Suyo ciong. hanya meramalkan bahwa ini akan memasuki yaitu putaran kedua. Nah kalau Kiprana melihat dari energinya nih. Membahas tentang prediksi ya. Prediksi ada 3 suku kata. Ya, Pre, dik, dan si. Ya. Pre hari libur, dik adik saya. Si itu dia perempuan. Berarti kalau dia perempuan biasa libur, liatin saya. Oh prediksinya begitu. Kiprana. Ini yang ngundang dia siapa? Energinya belum mana energinya? Ini orang tahu energi loh. Iya. Saya lagi ngomongin energi ini Mohon maaf. Ya. Ini cobaan. Kiprana nanti ditahan dulu ya. Ditahan dulu. Kita sekarang ke Kang Maman dulu. Silakan Kang Maman. Dengan bermodalkan 3 paslon yang memiliki nama-nama bermakna baik, kata Ronald, semoga siapapun pemenangnya bisa membawa 3 hal yang merupakan gabungan dari nama ketiga pasangan yang berlomba dalam ajang demokrasi di ibu kota tercinta ini. Jadi siapapun yang terpilih, semoga menjadikan Jakarta sebagai kota di mana sejuta asa Anies Sandi bisa diwujudkan. Menjadi kota yang semakin kuat laksana baja Basuki Jarot dalam menghadapi segala tempaan, dan menjadi kota yang punya sejuta manfaat layaknya ASI, Agus Silvi bagi warganya dan juga bagi negeri tercinta. Dituntut kebesaran hati untuk menerima hasil dari proses demokrasi bernama pilkada itu. Dan kebesaran hati salah satu wujudnya adalah dengan tidak menyebar fitnah. Barang siapa menyalakan api fitnah, maka dia sendiri yang akan menjadi bahan bakarnya. Dan terhadap tukang fitnah, memaafkan adalah kemenangan terbaik. Dan kalaupun mau balas dendam terhadap tukang fitnah, pemimpin yang baik melakukan balas dendam terbaik adalah dengan memperbaiki dirinya sendiri. Ya harus bisa menerima lah, yang namanya juga sudah demokrasi ya, demokrasi rakyat ya harus menerima kekalahan. Daripada ribut-ribut kan ini Jakarta tempat tinggal kita, daripada ribut-ribut mendingan ngejaga Jakarta. Sportif aja, adem-adem aja lah, terima aja padanya menurut saya. Jangan ribut, demo-demo nggak jelas aja, ya terima fairnya kayak gimana hasilnya.
berani terima kekalahan itu aja. Ya pokoknya tetap jalanin semua program yang terbaik yang udah dia utarakan, tidak melenceng dari apa yang udah dia rencanakan gitu loh. Harus amanah ya. Kemacetan tidak ada lagi gitu kan. Semoga apa yang sudah diucapkan atau yang direncanakan sesuai gitu, tidak Sesuai komitmen gitu sesuai ya, komitmen. dilaksanakan. Kalau saran sih yang namanya politik tetap politik, yang namanya agama tetap agama Mas. Balik ke situ lagi aja. Tepatin janji sih, itu yang paling penting. Masih dari Java Ballroom The Westin Hotel Kuningan, Jakarta. Kita lanjutkan kembali. Ini tadi sama Kiprana belum selesai nih. Prediksi mengenai energinya ini. Energi ketiga-tiganya pasti akan berbeda ya. Dan aura-auranya ini seperti apa ini? Ya, saya tadi membahas soal prediksi ya. Prediksi. Prediksi saya garis bawahi ya terlebih dahulu ya. Prediksi adalah sebuah kemampuan pola pikir seseorang untuk bisa melihat, menimbang, dan menilai serta mempelajari sesuatu. Jadi bukan sebagai ramalan, saya garis bawahi terlebih dahulu. Jadi ramalan dengan prediksi itu berbeda. Mungkin banyak ya di luar sana orang berbicara tentang menjagokan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kalau buat saya sendiri karena saya pencinta Batman, saya lebih menyukai Batman. Batman, hubungannya apa ini Batman dengan pilkada? Ini Batman. Oh ini lagi ngebahas pilkada ternyata. Mohon izin, ya. Saya boleh pamit duluan ya Pak? Ini penting nih Batman loh. Batman, saya Iron Man. Kenapa jadi ke sini Iron Man? Pak, ini boleh saya buka di malam ini ya? Boleh. Ini mohon maaf sebelum. Iya. Saya Superman. Lo gimana? Lu ngaco juga. Tadi saya sempat mengamati antara Cak Lontong dengan Kang Ronald juga Cici. Istilahnya semuanya bagus, semuanya energinya bisa, juga energinya bagus, bagus semuanya. Karena pada dasarnya mereka ini punya basic. Yang satu paslon nomor 1 itu memang ada basic di militer dan satunya lagi pernah menjabat sebagai wali kota ya kalau nggak salah ya. Iya. Terus yang nomor Bupati. 2 betul Bupati. Terus yang nomor 2 energinya juga cukup hebat karena dia pernah menjabat, bukan pernah ya, masih menjabat sebagai yang gubernur. paslon 1 tuh wakilnya pernah jadi wali kota. Ya. Terus yang sekarang Bupati. yang nomor 2 ini masih menjabat sebagai gubernur nonaktif. Iya. Terus rekannya itu masih juga sama menjadi asistennya, bukan asisten, wakilnya. Wakil Wagubnya yang nonaktif juga. Petahana, iya. Betul. Nah, energinya itu sama-sama besar. Sedangkan paslon juga nomor 3 ini dia pernah menjabat sebagai menteri. Itu juga energi dari sisa-sisa kehidupan di masa lampaunya itu juga cukup tinggi. Ditambah lagi dari jadi punya Kang kekuatan masing-masing. Sandiaga Uno. Betul. Jadi energi yang dihasilkan itu cukup kuat. Iya. Nah, tapi di sini saya akan memberitahu Kang Denny dan semuanya bahwa yang akan menang nantinya adalah ya tunggu tanggal 15. Sia-sia kan ngundang yang beginian? Suhuyo nih di luar masalah. Ini kita berbicara masalah prediksi. Kalau Suhuyo kan berprediksi itu ada apa? Sioh yang lahir itu bukan semata-mata dia akan membawa mereka menjadi bakat alami karena ada perputaran bumi ya. Betul. Itu yang dilihatnya ya. Makanya sioh-sioh itu sendiri mempunyai kepribadiannya masing-masing. Anjing, ular sampai ke tikus seperti itu tuh punya kepribadian masing-masing. Tetapi mereka juga ditambah dengan unsur-unsur yang 4 itu sendiri juga sangat mempengaruhi sehingga sehingga spesifikasinya tersendiri juga. Misalnya ada tikus tuh bisa tikus air, tikus logam, tanah, api, got. got. Tikus got Pak katanya. Tikus Pak. got. Tikus got nggak ada, tikus got nggak ada. Ada Pak, dekat rumah saya ada. Ya itu di tempatmu. Yang jadi permasalahannya kan energi yang mempengaruhinya untuk pada saat sekarang ini kan lagi ayam tanah ya. Ayam api. Ayam api. Iya. Nah ayam api ini. Untuk masyarakat keseluruhan DKI-nya sendiri ini gimana itu sioh itu?
Kalau lihat ciong ini memang 2017 ini Masih ciong nih kita. Ayam api. Ya. Ayam api itu, ayam kan satu-satunya hewan yang bertelur. Iya. Ayam kan suka kawin. Ayam suka kawin. Iya, berarti betul. suka selingkuh. Oh, ayam juga suka Iya. selingkuh. Terus Oh, ayam, ayam tuh, juga berarti suka selingkuh, ya berarti ada perceraian banyak. Terus ayam sebagian besar matinya dipotong. Jadi maksudnya gimana itu? Jadi gimana nih maksudnya tuh jadi Sio ayam itu sio yang kecil, dilihat dari masyarakat akan ada pergolakan, akan ada kejahatan, akan ada pembunuhan. Oh di Terus ayam juga ini. terakhir ada akan ya problem. Kok serem amat sih? Enggak maksudnya Dan ayam suka diadu lagi kan? Ya ayam mau jagonya diadu, ayam lagi. tuh mau diadu. Tapi ayam juga bisa dipelihara kan Suhu? Ya, Ya. itu dia apartemen sama dikasih mobil ya. Suhu, sebentar. Ini terlalu serem loh. Saya sebagai ibu-ibu dengar kayak gini prediksinya kan serem banget kayaknya. Nah ini kan ada ininya tahun ini bagaimana menghadapi yang namanya ayam api supaya kita tetap optimis. Ada triknya, Ada triknya. Ada Nah dong. untuk menangkal apa yang harus saya lakukan supaya itu, itu tidak terjadi? itu biasanya gini, kalau seorang-orang yang sio ayam berarti kan yang ciong itu kan ayam, tikus, kelinci, sama satu lagi kuda. Itu yang ciong. Nah ciong itu biasanya kalau pas lebaran Chinese sampai Cap Gome itu lebih banyak pakai baju merah kayak kita berdua nih. Oh, gitu. diseringin pakai baju merah Ya, untuk lepas menangkalnya. ciong, Biar hoki, untuk biar lepas hoki. ciong, Iya, iya, buat iya. hoki. Dan yang hoki ular. Ular bisa hoki? Bukannya ular bisa main basket? Enggak, tahun 2017 ular hoki. Tahun saya Kang. Kerbau juga hoki. Kerbau juga hoki. Ya, Monyet. Cak. Sama saya juga. Bukan lu. Kalau Ya. tahun 70 anjing apa? Anjing emas, anjing logam. Anjing emas. Anjing logam, Ya, anjing anjing emas. logam. Kaku dong. Pantesan dia kalau saya pukul bunyinya kelentong. Cak lentong dong kalau gitu bukan cak lontong. Ini monyet tapi ya. Ini Ya. monyet kan sebenarnya nggak ciong di tahun ini Tahun kan. kemarin ciong. Tahun kemarin ciong. Toh ini dia baru diputusinnya sekarang. Ini ciong nih Enggak, dia. kan diputusinnya sebelum Imlek. Sebelum Imlek. Oh, sebelum Imlek. Ciong dia. Ciong mah udah. Ciong, oh dia curhat. Terakhir ciong. Iya terakhir ciong dia berarti. Ya, tutup ciong ya. Iya. 2017 Berarti pasangannya si Pamela itu hoki dong ya. Ya dia kan sama dengan buang ciong tuh dia. Buang sial kan? Iya ya. Buang sial betul. Beruntung berarti itu dia. Iya, iya. Nih kira-kira untuk monyet api? monyet 92 tuh monyet apa ya? Monyet 92 air. itu Monyet air. Monyet air. Monyet air. Basah dong. Kalau monyet air tahun 2017 bagus. Monyet 2016 kurang bagus. Amin, amin. Amin, Berarti amin. kamu akan menghadapi masa depan kamu yang untuk 2017 ini bagus. Amin. Kamu harus mempergunakan kesempatan itu. Harusnya ya. cepet kawin ya. Cepet kawin kamu. Iya. Kan pasangan aja belum ada. Oh iya. Pak, saya boleh tanya nih. Boleh. Saya kan anjing logam. Iya. Ya kan anjing logam. Iya. Itu kalau dijual berapa ya? Itu Lu celengan itu namanya. Ini saya mau tanya dulu nih buat siapa Cipan sama Irma nih. Mana yang untuk di tahun ini yang lebih ciong atau yang lainnya lebih Cipan sio apa ya? Saya anjing. Anjing apa nggak kamu? ciong. Tiga. Anjing air. Anjing air gak ciong. Iya anjing basah. Cipan tadi anjing Anjing air. Air bagus. 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 Kalau Irma Tikus. tikus Ciong. 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 Bukannya kamu ciong kucing? Pantesan saya belum mengakhiri kejandaan saya. Maunya kan biar diakhiri gitu. Kan Jadi aku udah lamar tahun-tahun. tadi. Hah? Kan aku udah lamar. Acara apa ini? Ini acara ciong. Acara ciong. Acara ciong. Ini acara ciong. Wah suhunya cari jodoh loh. Gak apa-apa deh. Oke, nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Saya melihat kompetitor saya, Bang Rano, beliau adalah seorang incumbent. Ya tentunya kelebihan seorang incumbent kan lebih mengetahui Petahana. persoalan Banten. Juga lebih mengetahui terkait dengan data, statistik, anggaran, perencanaan, dan lain-lain. Beliau lebih mengetahui dalam konteks sekarang ya. Kembali lagi di alam mengatasi masalah tanpa solusi.
kita akan lanjutkan dan saya sudah akan mengundang seorang tamu. Beliau ini adalah calon wakil gubernur Provinsi Banten, Andika Hazrumi. Halo. Baik, silakan Andika. Ini beliau ini sangat muda sekali, baru 31 tahun, tapi merupakan anggota DPR. Tetapi untuk masalah keilmuan sih udah nggak usah harus dipikirkan lah. Beliau memang senang belajar, beliau ini ya. Suhuyo kalau melihat Mas Andika ini, Kang Andika ini ngelihat bagaimana secara sosok, siohnya lahir Kerbau. kerbau. Oh, kerbau. Iya. Kalau kerbau kuat ya, udah. Kalau di Indonesia, presiden kita kebanyakan sio kerbau. Oh, banyakannya Seperti presiden tuh Jokowi kerbau. sio kerbau. Ini 2017 ini memang kerbau lagi bagus. Lagi bagus. Lagi bagus. Dan juga tahun ini sio kerbau itu punya kesempatan banyak untuk bisa menang. Iya. Nah, Wah, tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dulu. Enggak, tapi nggak berarti untuk menghadapi kemenangan itu juga tidak harus ada usaha, tetap kan ya, berjalan seperti biasa. Ini sudah sampai sejauh mana ini? Nampaknya lelah gitu wajah karena berputar-putar kah? Jadi Kang Denny, ini kan proses politik. Iya. Jadi tentunya bagaimana dalam proses ini saya dengan pasangan saya Pak Wahidin Halim harus dapat menyerap aspirasi masyarakat. Iya. Ya tentunya dengan berkeliling, bersosialisasi. Hampir 6 bulan ini kami berdua berkeliling. Oh, berkeliling. Jadi setiap hari tanpa henti ya gunanya tadi untuk mengetahui situasi dan kondisi baik masyarakat dan wilayah yang ada di daerah kita. Iya, apa yang diinginkan oleh mereka, aspirasi apa saja yang dimunculkan ya. Betul. Banyak lebih mengenal seperti itu, apakah ngerasa nggak kira-kira masuk ke dalam sebuah program kalau misalnya nanti terpilih, program-programnya tuh Bantennya mau dibawa kemana? Dari situ Kang Denny, jadi dari situ kita bisa melihat apa kebutuhan masyarakat. Apa yang dibutuhkan oleh daerah-daerah. Jadi dari situ nanti kita combine dari gagasan kami berdua untuk program kerja ke depan. Seperti sesuai apa? dengan harapan masyarakat dan juga daerah-daerah di Provinsi Banten seperti itu. Oke, nah sekarang Mas Andika ya, beberapa teman-teman ini akan bertanya, tetapi pertanyaannya ada di sini, diundi ini. Silakan, Ronald dulu mungkin, silakan, Ronald. Ya, pertanyaan untuk Mas Andika adalah. Mudah-mudahan saya dapat ya. Bukan door prize. Bukan Bukan arisan. door prize. Kirain kocok arisan apa Pak? Silakan pertanyaannya. Cuma satu kata. Satu kata, ya nggak apa-apa. Apa itu? Cukupkah? Oke, tambahin deh. Dengan usia yang masih muda, cukupkah pengalaman dan pengetahuan Anda untuk kelak memimpin Provinsi Banten? Nah, oke. gitu kali ya. Silakan, ya. Gitu ya. Boleh Gitu lah. ya. Silakan. Iya, Kang Ronald. Jadi dalam konteks politik ini kan tidak bisa kita lihat dari ukuran umur. Tetapi bagaimana dalam konteks keinginan kita untuk membangun daerah. Salah satunya ya alhamdulillah pada kesempatan beberapa periode yang lalu Kang Denny, di saat umur saya 24 tahun, alhamdulillah saya bisa mendapat kelebihan dari rekan-rekan saya untuk bisa bergelut di politik duluan. Pada saat itu DPD ya? DPD RI Ya. dan pada periode 2014 ini sebagai anggota DPR. Anggota Jadi DPR. dalam berproses politik ini kan tidak bisa instan. Jadi melalui proses yang luar biasa, baik dari dinamika di masyarakat dan juga dinamika dalam kaitan perpolitikan. Iya. Terutama saya banyak belajar dalam kaitan konstelasi di legislatif, seperti itu. Sekarang Joshua. Ya. Harus bikin pertanyaan, Jo. Jo. Apa? Pertanyaan. Serius nih pertanyaannya masa mau ngapain? Ya itu. Iya Bikin maksudnya. kalimatnya, Jo. Jadi maksudnya ini mungkin begini. Mau ngapain? Setelah terpilih nanti, seandainya dipilih oleh masyarakat Banten. Hal pertama yang akan Bapak lakukan tuh mau ngapain? Nah, itu. Sektor mana yang mau dibenerin dulu? Kalau saya melihat dari lingkup Banten, saya bertemu dengan masyarakat, saya melihat kondisi situasi masyarakat. Yang paling utama adalah bagaimana pelayanan dasar masyarakat ke depan harus lebih ideal. Yaitu pelayanan dasar masyarakat dalam kaitan yang pertama ada bidang pendidikan. Yang selanjutnya ada bidang pelayanan kesehatan. Bagaimana kualitas dan pelayanan pendidikan di Provinsi Banten harus lebih baik. Selanjutnya bagaimana kualitas dan pelayanan kesehatan di Provinsi Banten harus lebih baik. Termasuk dengan tatanan pembangunan infrastrukturnya. Karena di setiap wilayah di Banten ini berbeda-beda ya. Berbeda-beda Kang Iya. Denny.
Nih sekarang Cipan nih. Biar enak, boleh Kamu- Bapak yang ambil? Lo kenapa? Udah kamu aja dong. Gak mau, pengen tahu aja dari tangannya beliau. Oke, boleh lah, boleh. Boleh. Cipan. Apa sih Bapak? Saya pegangin, Anda yang baca. Gak usah. Ya udah, Anda pegangin, Anda yang baca. Ya iya. Gitu. Emang iya. Silakan pandangan ke plasma kembali. Iya. Bagaimana perasaan Bapak melihat gambar ini? Apa yang Sekolah. akan Bapak lakukan supaya anak-anak bisa sekolah dengan baik? Kalau jembatan ini karena itu melintas desa, ya memang dalam konteks yang ada di daerah, khususnya di kabupaten kota, memang itu menjadi kewenangan kabupaten kota. Tapi memang dalam kaitan jembatan rusak itu ya memang masih ada di Provinsi Banten. Kita membuat jalan atau jembatan yang baru pun rata-rata masyarakat memilih jalan yang misalnya jembatan yang rusak. Jadi ke depan memang kita harus revitalisasi seluruh jembatan gantung, berkoordinasi dengan kabupaten kota yang bersangkutan untuk membenahi jembatan tersebut agar mudah dilalui oleh masyarakat dan juga anak-anak untuk pergi ke sekolah, seperti itu. Nah, dalam kaitan sekolah, tentu saya dengan Pak WH ke depan juga bagaimana ke depan Provinsi Banten ini memiliki kualitas pendidikan yang baik. Iya. Kualitas pendidikan yang baik tentunya fasilitasnya juga harus bagus, baik. memadai. Pelayanan pendidikannya pun juga harus bagus. Nah, dalam konteks bangunan yang rusak, bangunan yang roboh, dalam konteks undang-undang sekarang nih Pak Denny, SD, SMA sekarang sudah dilimpahkan ke kabupaten kota. Iya. SMA ini menjadi tupoksi pemerintah provinsi. Jadi apabila dua undang-undang ini sudah terpisah, mungkin menurut saya ke depan fokus dalam kaitan pengembangan atau pembenahan gedung-gedung sekolah bisa lebih terfokus. Jadi SD dan SMP ya. SD SMP di kabupaten kota, Iya. provinsi itu menjadi SMA, SMK Iya, dan betul. lain-lain. Jadi kita fokusnya bisa lebih menyeluruh. Iya. Tapi insya Allah saya dengan Pak Waya ke depan ingin memberikan kualitas dan juga fasilitas pendidikan yang baik di Banten. Tentunya Iya. tidak bisa seketika, Ya, tetapi betul. harus ada proses dan priorisasinya. Tapi Paling mudah-mudahan terlihat progresnya lah. Progresnya gitu bisa maksudnya. Kalau terlihat. misalnya langsung mendirikan gedung tuh mungkin enggak ya. Tapi Iya. kan dengan terlihat ada bangunan yang mulai tumbuh misalnya seperti itu memperlihatkan bahwa memang punya kepedulian terhadap pendidikan seperti itu ya. Baik, Pak. Oke, ya. Calon Tong. Bagaimana penilaian Bapak tentang pasangan Bapak dan penilaian Bapak tentang kompetitor Bapak? Kalau saya melihat kompetitor saya, Bang Rano, beliau adalah seorang incumbent. Ya tentunya kelebihan seorang incumbent kan lebih mengetahui petahana, persoalan Banten. Juga lebih mengetahui terkait dengan data, statistik, anggaran, perencanaan dan lain-lain. Beliau lebih mengetahui. Dalam konteks sekarang ya, wakilnya Pak Rano, Pak Haji Mbai, beliau tokoh masyarakat Banten. Beliau yang saya teladani juga gitu, seperti itu Kang Denny. Bagaimana tanggapan seorang Andika mengenai politik dinasti dan politik uang? Baik Kang Denny, kalau dalam kaitan politik dinasti, dalam tatanan demokrasi memang tidak ada politik dinasti. Kalau kita melihat dari paradigma undang-undang yang ada sekarang pun juga tidak ada dalam kaitan apa itu politik dinasti. Dalam undang-undang kita kan jelas. Tidak diatur, ya, Tidak diatur, nggak ada. setiap warga negara berhak dipilih dan juga memilih. Ya. Dan seperti itu. Oke, Kang Maman. Tadi Mas Andika bilang pemimpin bukan diukur dari umur dan juga garis keturunan. Di atas segala prediksi Suhuyo dan Kiprana, yang paling utama adalah semoga yang terpilih adalah pemimpin yang punya isi, bukan soal umur. Dan di atas segala ramalan yang jauh lebih penting adalah penggal dari kata ramalan itu. Siapapun yang terpilih jangan lupa beramal. Dan wujud amal seorang pemimpin terpilih adalah jika berkata tidak bohong, jika berjanji tidak ingkar, dan jika diberi amanat tidak hianat. Dan sebenarnya pemimpin yang hebat itu atau pemimpin yang luar biasa adalah ketika melihat yang bukan pemilihnya hidup sejahtera. Itu baru pemimpin. Mengatasi masalah tanpa solusi. Iya. Kita lanjutkan kembali. Ini kembali mengenai pilkada DKI-nya sendiri ya. Ini sebenarnya Suyo kalau misalnya sudah terjadi nih. Kira-kira kalau misalnya satu orang yang jadi pemenangnya ini yang kalah ini gimana nih Suyo? Kalau saya lihat sih ini kan sio ayam. Nah,
Kalau akhir dari seekor ayam, ya pasti jadi ayam goreng. Ayam jadi goreng. ayam opor. Benar. Ayam kampung ya. Iya ayam kampung. Iya bisa juga dari ayam penyet. masakan-masakan semua. Jadi berarti pesta setelah usai ya udah beres, nggak ada masalah. Oh jadi aman-aman Udah aja aman ya. aja. Moga-moga ini berarti sesuai dengan harapannya. Kalau Betul. Kiprana melihatnya seperti apa? Di sini kita tidak membahas antara siapa yang menang atau siapa yang kalah ya. Tapi yang jelas bagaimana Jakarta ini bisa dibawa ke depannya jauh lebih baik lagi. Jangan cuma sekedar janji, jangan cuma sekedar kemauan untuk menjadi seorang pemimpin. Tetapi apa yang setelah dia capai, dia hiraukan begitu aja. Oke, biar kalau tidak ada Ronald, percecokan. Harapannya apa Nal? Jadi saya ingin bahwa Jakarta dan Banten kembali ke arti dari namanya. Nah, Jakarta. Enggak disingkat dari gitu. Oh bukan juga. Jayakarta. Jayakarta dulunya. Kota kemenangan. Kota yang menang diraih karena usaha dan kerja keras. Iya. Membangun Jakarta susah. Tapi kalau dilakukan dengan baik-baik, insya Allah ini akan menjadi kota pemenang. Dan siapapun yang menjadi pemenang di Pilkada DKI harus bekerja sekuat-kuatnya menjadikan Jakarta jadi kota yang pemenang di hati warganya. Katanya ada yang bilang Banten itu artinya adalah ketiban inten. Banten, ketiban inten artinya apa? Permata. Banyak intan permata, kekayaan alam yang melimpah ruah di Banten. Mudah-mudahan siapapun yang nanti terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Banten bisa mengembalikan Banten sebagai provinsi yang kaya dan maju. Amin. Ya. Kalau Irma? Yang pastinya khususnya di Jakarta tempat saya tinggal, siapapun nanti pemimpinnya yang akan memimpin DKI 1, saya mau supaya aman, nyaman, damai, sentosa, sejahtera. Kang Andika lagi nih, Kang Andika harapannya untuk Banten. Tadi kan udah harapan dari Ronald, sekarang dari Kang Andika sendiri nih. Harapan saya tentunya bagaimana ke depan Banten ini bisa lebih maju dan lebih baik. Ke depan saya harapkan bahwa Banten ini bisa berkembang lebih baik, memaksimalkan potensi daerahnya dan juga memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya ke depan. Seperti itu. Iya, amin, amin. Dan sebenarnya pemimpin yang hebat itu atau pemimpin yang luar biasa adalah ketika melihat yang bukan pemilihnya hidup sejahtera. Itu baru pemimpin. Silakan Kang Maman. Siapapun yang terpilih memimpin Nangro Aceh, Darussalam, Bangka Belitung, Gorontalo, Sulawesi Barat, Papua Barat, Banten atau DKI, dari segmen 1 sampai segmen 5 kita bisa dapat poin untuk selalu mengingat 7 nasihat Rumi. 1, dalam hal kedermawanan, pemimpin harus seperti sungai, mengalir tak henti dan tak pernah mengharap kembali. Dalam soal kasih sayang dan berkah, jadilah seperti matahari. Memimpin, memberi kehangatan kepada siapa saja tanpa membedakan lawan atau kawan, kata Kang Denny tadi. Dalam menutupi aib orang, jadilah seperti malam, menutupi rapat-rapat tanpa pernah membocorkan. Dalam keadaan marah dan murka, jadilah seperti orang mati. Diam dan jangan lakukan apapun agar tak menyesal di kemudian hari. Dalam soal kesederhanaan dan kerendah hatian, jadilah seperti bumi, selalu menempatkan diri di bawah dan meninggikan yang lain. Dalam soal toleransi, jadilah seperti laut, berlapang dada, selapang-lapangnya, siap menampung pandangan yang berbeda. Dan terakhir kata Rumi, tampillah seperti diri sejatimu, hiduplah sepenuh integritas, sama lahir dengan batin, karena pemimpin tak boleh bertopeng. Iya. Terima kasih semuanya. Moga-moga malam hari ini banyak manfaat yang kita dapatkan. Saksikan terus ILK hanya di Trans 7. Selamat malam, sampai jumpa.